Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin. Saya adalah mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam atau sering disebut dengan KPI dengan NIM 211330035, Fakultas Dakwah, semester 5, kelas KPI 5A, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang teknik reportase dan investigasi berita. Mau tahu selengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Selamat malam, selamat datang di acara Dispen, diskusi seputar pendidikan. Bersama saya Komarudin, kita akan membahas tentang teknik reportase dan investigasi berita. Pemirsa, mungkin di antara kita masih banyak yang belum mengetahui tentang apa itu berita. Berita adalah laporan tentang peristiwa atau informasi terbaru yang dianggap penting atau menarik untuk disampaikan kepada masyarakat. Berita berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi di dunia, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Berita mencakup berbagai topik seperti politik, ekonomi, budaya, olahraga, ilmu pengetahuan, dan yang lainnya. Gaya penulisan berita biasanya singkat, langsung, dan objektif, dengan tujuan menyampaikan fakta-fakta dasar dengan jelas kepada pembaca ataupun penonton. Berita juga terbagi menjadi dua, berita biasa dan juga berita investigasi. Berita biasa adalah laporan singkat atau artikel yang memberikan informasi tentang peristiwa atau topik tertentu secara tujuan dan ringkas. Berita jenis ini cenderung fokus pada fakta-fakta dasar seperti siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, tanpa banyak mengandung opini atau interpretasi dari penulis. Tujuannya adalah memberikan informasi yang aktual kepada pembaca ataupun penonton dengan cara yang jelas dan langsung. Berita biasanya sering ditemukan dalam pemberitaan harian atau media berita, dan gaya penulisannya didasarkan pada prinsip-prinsip jurnalisme yang menjunjung tinggi akurasi, keseimbangan, dan objektivitas. Sedangkan berita investigasi adalah jenis laporan berita yang melibatkan penyelidikan mendalam untuk mengungkap informasi yang tidak terlihat atau tidak terungkap di permukaan. Dalam berita investigasi, wartawan melakukan penelitian lebih dalam, mencari bukti, melakukan wawancara mendalam, dan mungkin juga menggunakan sumber anonim atau informasi yang sulit diakses. Tujuannya adalah mengungkap skandal, korupsi, ketidakberesan, atau masalah serius lainnya yang mungkin tersembunyi dari publik. Selain itu juga, ketika kita membahas mengenai berita, kita akan mengenal tentang apa itu reportase, teknik reportase, jurnalistik, wawancara, dan juga observasi. Reportase adalah gaya jurnalisme yang melibatkan pelaporan langsung tentang peristiwa atau situasi secara objektif. Ini melibatkan wartawan yang berada di lokasi kejadian untuk mengungkap fakta, wawancara, dan informasi yang relevan. Kemudian menggambarkannya dalam bentuk artikel, laporan berita, atau siaran langsung. Tujuannya adalah memberikan informasi yang akurat dan mendalam kepada pembaca atau penonton tentang peristiwa yang sedang terjadi. Reportase dapat mencakup berbagai topik, mulai dari berita harian hingga liputan khusus seperti investigasi mendalam. Ada beberapa teknik reportase yang digunakan oleh wartawan untuk melaporkan berita atau peristiwa. Beberapa di antaranya meliputi: pertama, ada laporan langsung, melaporkan fakta-fakta secara langsung tanpa penilaian ataupun opini daripada pribadi. Yang kedua, penulisan fitur, menulis cerita yang lebih dalam dan mendalam tentang peristiwa ataupun tokoh tertentu.
mencakup latar belakang, pendapat, dan emosi yang terkait. Dan yang ketiga ada reporting investigasi. Ini melibatkan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kebenaran di balik peristiwa atau skandal yang kompleks. Yang keempat ada human interest story, berfokus pada aspek emosional atau pribadi dari peristiwa atau situasi untuk membuat pembaca merasa terhubung secara emosional. Yang kelima ada opinion piece, menyampaikan opini atau pandangan pribadi tentang suatu isu ataupun peristiwa. Yang keenam ada editorial, artikel yang mewakili pandangan resmi redaksi, surat kabar atau media tentang suatu isu. Yang ketujuh ada live reporting, melaporkan peristiwa yang sedang berlangsung secara langsung, seringkali melalui media sosial atau platform blog. Yang kedelapan ada foto jurnalistik, menggunakan gambar atau foto untuk melaporkan peristiwa atau cerita, seringkali dengan sedikit atau tanpa kata-kata. Yang kesembilan ada jurnalisme infografis, menggabungkan data dan visualisasi grafis untuk menjelaskan informasi kompleks dengan lebih mudah dipahami. 10 ada jurnalisme bentuk panjang, menulis cerita yang panjang dan mendalam, seringkali menggabungkan laporan investigatif dengan gaya penulisan naratif. Yang terakhir atau yang ke-11 ada penulisan profil, membuat cerita mendalam tentang seseorang, menyoroti latar belakang, kepribadian, dan prestasi mereka. Kemudian wawancara adalah proses komunikasi di mana seorang wartawan atau pewawancara berbicara dengan seorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan informasi, pandangan, atau pendapat tentang suatu topik tertentu. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan dalam laporan berita, artikel, atau konten lainnya. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk jurnalisme, penelitian, bisnis, dan hiburan. Wawancara juga dapat berlangsung dalam bentuk pertemuan tatap muka, telepon, atau bahkan melalui platform digital. Yang terakhir adalah observasi. Observasi adalah proses pengamatan secara cermat dan sistematis terhadap suatu peristiwa, objek, atau situasi. Dalam konteks jurnalistik, observasi dapat merujuk pada pengumpulan dengan pengamatan langsung apa yang terjadi di lapangan tanpa campur tangan atau intervensi yang signifikan. Observasi dapat membantu wartawan dalam mengumpulkan data yang akurat dan mendalam, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi yang sedang diberitakan. Ini adalah salah satu metode penting dalam mengumpulkan informasi untuk laporan berita atau investigasi.